warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semua, perkenalkan kita dari kelompok 2 akan menjelaskan sebuah materi dengan judul Retail Shared Location atau lokasi situs retail demi memenuhi kebutuhan mata kuliah dari Manajemen Bisnis Retail dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Yusuf SEMM. Namun sebelum kami melakukan presentasi dari materi kita, alangkah baiknya kita kenalan dulu kali ya. Oke, perkenalkan, nama aku Rifki Rehandika dengan NIM 170766255. Nama saya Muhammad Sadiq Hasanul Haq dengan NIM 17076200084. Nama saya Nabila Fifa Rasya dengan NIM 1707620071. Nama saya Salma Putri Rizar dengan NIM 17076200069. Oke, jadi materi yang pertama adalah mengevaluasi area khusus untuk lokasi. Jadi jika kita ingin memilih lokasi untuk bisnis kita itu harus mengevaluasi terlebih dahulu nih bagaimana area atau lingkungan dari lokasinya. Jadi yang harus kita perhatikan itu ada 4. Yang pertama adalah target market, terus yang kedua adalah kondisi ekonomi dari lokasi tersebut. Jadi bagaimana nih kondisi ekonomi di sekitar lokasi yang nantinya akan kita pilih. Yang ketiga itu ada kompetisi atau pesaing. Jadi pesaing di sekitar kita itu bagaimana. Terus yang keempat itu adalah cost of operating stores. Jadi kayak biaya untuk toko yang nanti kita beli itu bagaimana untuk bisnis kita. Oke, next. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada 5. Jadi yang pertama adalah harga barang atau jasa. Jadi jika harga naik, jumlah barang atau jasa yang diminta konsumen itu akan berkurang tentunya. Dan juga sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang atau jasa yang diminta bertambah banyak. Nah, pembeli akan berupaya menunda pembelian suatu barang atau jasa bila harganya sedang tinggi, dan sebaliknya juga. Dan yang kedua adalah pendapatan masyarakat. Pendapatan rata-rata setiap orang dalam masyarakat itu tentunya akan mempengaruhi jumlah permintaan barang dan jasa. Apabila pendapatan rata-rata masyarakat naik, maka minat masyarakat untuk membeli barang dan jasa akan bertambah. Sementara jika pendapatan masyarakat turun, maka permintaan barang dan jasa juga akan menjadi rendah. Yang ketiga adalah kualitas barang. Permintaan barang dengan kualitas yang baik itu meski dengan harga yang sedikit mahal itu akan tetap tinggi. Sedangkan untuk barang berkualitas rendah dan mudah rusak, permintaannya itu akan tetap rendah sekalipun harganya itu murah. Yang keempat adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk itu bisa sangat berpengaruh ya ke tingkat permintaan barang atau jasa. Jumlah penduduk yang banyak itu akan meningkatkan permintaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Begitu juga sebaliknya nih teman-teman. Jika jumlah penduduk sedikit, itu maka jumlah permintaannya akan rendah. Terus yang kelima, itu adalah lokasi penjualan. Tentunya nih, lokasi juga sangat amat mempengaruhi faktor permintaan. Karena jika lokasi yang dipilih itu strategis, maka para konsumen yang datang ya juga lebih banyak. Namun, jika lokasi yang dipilih itu tidak strategis atau menyulitkan konsumen, maka kemungkinan besarnya akan sedikit konsumen yang datang. Dan tentunya faktor permintaan juga pasti meningkat. Oke, selanjutnya adalah pertumbuhan penduduk dan lapangan kerja. Jadi faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk itu ada 3 nih teman-teman. Yang pertama ada kelahiran, yang kedua ada kematian, yang ketiga adalah perpindahan atau migrasi. Jadi jika jumlah penduduk itu lebih banyak nih daripada penawaran lapangan kerja, maka akan menyebabkan pengangguran. Nah, jika masih tinggi jumlah pengangguran di negara ini, nantinya itu akan sangat berdampak pada tingginya jumlah penduduk miskin di negeri ini. Dan jika jumlah penduduk miskin di negeri ini meningkat, maka pertumbuhan ekonomi di negara kita itu tentunya akan berpengaruh. Oke, selanjutnya adalah kompetisi atau yang biasa kita dengar itu adalah persaingan. Tentunya persaingan itu sudah tidak asing lagi ya untuk kita. Jadi persaingan bisnis itu menjadi salah satu resiko besar yang harus dihadapi para pelaku bisnis. Jadi kompetisi itu adalah bersaingnya para penjual yang sama-sama berusaha mendapatkan keuntungan, pangsa pasar, dan jumlah penjualan. Jadi jika menjalankan bisnis saat ini tuh sangat besar, bahkan banyak sekali yang menjalankan bisnisnya itu di bidang yang sama. Tentunya hal tersebut tidak dapat dipungkiri dan dicegah oleh mereka yang telah menjalankan bisnis ya, karena kreativitas dan inovasi itu juga terus berkembang tentunya. Dan mengingat dalam hal berbisnis nih, saat ini tuh konsumen memegang kekuasaan yang cukup tinggi sehingga banyak banget pelaku bisnis yang berlomba-lomba untuk tetap menarik perhatian konsumen ya agar konsumen tersebut tuh tidak berpaling ke bisnis lain. Nah, para penjual itu biasanya berusaha mengungguli persaingannya itu dengan membedakan harga, produk, distribusi, dan promosi. Nah, jadi di kompetisi atau persaingan ini dia itu ada 3 jenis. Yang pertama itu adalah persaingan lokasi. Jadi persaingan lokasi itu, lokasi bisnis tuh yang tadi kita ketahui ya, itu menjadi hal yang penting dalam berbisnis. Jadi lokasi yang strategis itu dapat memudahkan pelaku bisnis dalam menjual atau mempromosikan produk atau jasa yang dimiliki. Dan bahkan dengan lokasi yang strategis itu dapat menarik begitu banyak konsumen yang datang. Sehingga jika ada pelaku bisnis yang mengalami kesalahan dalam memilih lokasi, tentunya hal tersebut tuh dapat dimanfaatkan nih oleh pelaku bisnis lain atau pesaing untuk membuka bisnis yang serupa dengan lokasi yang tepat dan lebih mendekatkan pada konsumen. Karena konsumennya tentu akan memilih lokasi yang mudah dijangkau ya teman-teman. Dan yang kedua itu ada persaingan generik. Tipe persaingan generik ini dia tuh lebih berfokus pada target pasar atau target market. Tipe ini itu muncul dikarenakan target pasar maupun konsumen yang sama. Maksudnya tuh dua perusahaan yang menjual produk dengan konsumen yang sama itu akan menimbulkan persaingan generik gitu. Nah, yang ketiga itu ada persaingan bentuk.
Persaingan bentuk itu terjadi ketika suatu perusahaan itu memproduksi barang yang ternyata memiliki kemiripan dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan lain. Nah, hal ini akan mengakibatkan terjadinya persaingan bentuk yang semakin lama akan semakin kompetitif tentunya seiring dengan berbagai terobosan yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut. Adalah persaingan merek. Jadi untuk jenis persaingan yang satu ini tuh mungkin sering kali ya ditemukan. Persaingan merek ini tuh terjadi ketika antar perusahaan memproduksi barang yang sama, namun memiliki perbedaan pada mereknya aja. Padahal tuh harga dari produk tersebut tidak terlalu memiliki perbedaan yang signifikan. Kedua produk itu tuh bisa jadi sama-sama merupakan minuman misalnya yang kemasannya memiliki harga yang kemasannya memiliki desain yang berbeda dan juga bisa jadi memiliki harga yang relatif sama dan yang membedakannya hanya merek dan desain dari kemasannya tersebut. Nah, jadi di sini itu ada kesesuaian strategis. Jadi jika kita ingin menentukan lokasi, ingin membuka bisnis, nah tentunya kita harus melihat dulu nih kesesuaian strategis dari lingkungan sekitar kita tuh bagaimana. Jadi ada 3 nih yang mempengaruhi teman-teman, ada demografi, profil gaya hidup, ukuran dan komposisi rumah tangga di suatu wilayah. Misalnya tuh kayak misalnya nih kita mau membuka McD, McDonald's. Nah jadi kita tuh harus kayak lihat nih misalnya di sekitar kita itu banyak yang berkeluarga. Terus banyak juga nih yang misalnya gaya hidupnya itu kayak dia sering untuk makan di luar atau makan makanan yang siap saji kayak gitu. Nah itu tentunya akan menimbulkan pengaruh yang positif untuk bisnis kita nantinya. Terus misalnya kalau misalnya ingin membuka bisnis wall climbing. Nah, jadi di sekitar kita tuh misalnya banyak nih masyarakat-masyarakat yang pecinta alam. Nah, itu bisa dijadikan untuk kekuatan untuk membuka bisnis tersebut. Nah, selanjutnya adalah biaya operasional. Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari sebuah perusahaan. Jadi biaya operasional itu adalah biaya yang sudah pasti harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam melakukan berbagai kegiatan perusahaan. Dan biaya operasional itu biasanya bervariasi di setiap perusahaan atau berbeda-beda. Karena di setiap perusahaan itu tentunya biaya yang dikeluarkan itu berbeda-beda, kayak tergantung kebutuhan di setiap perusahaannya itu. Nah, biaya operasional itu ada 3. Yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap itu seperti sewa gedung, gaji. Jadi biaya tetap ini adalah biaya yang tidak berubah meski ada peningkatan dalam penjualan dan produktivitas. Biaya ini itu harus selalu dibayarkan tanpa memperhatikan aktivitas dan performa perusahaan. Yang kedua itu adalah biaya variabel. Biaya variabel itu seperti persediaan komputer, layanan telepon seluler, terus produk kantor dan layanan penggajian. Nah, biaya variabel ini dia terdiri dari biaya-biaya yang tidak tetap. Jadi tergantung nih pada aktivitas produksi yang dilakukan. Yang ketiga adalah semi variabel. Itu seperti kerja lembur. Jadi biaya ini mewakili campuran komponen variabel dan tetap. Yang selanjutnya adalah mengevaluasi lokasi untuk menemukan toko retail. Jadi saat mengevaluasi dan memilih situs tertentu, pengecer itu harus mempertimbangkan 3. Yang pertama adalah ciri khas lokasi. Jadi lokasinya itu memiliki ciri khas atau enggak. Kalau misalnya memiliki ciri khas itu lebih bagus tentunya. Yang kedua ada karakteristik area perdagangan. Jadi di area perdagangan itu bagaimana nih karakteristiknya, kayak persaingannya itu gimana, terus masyarakat itu gimana, kondisi ekonominya itu gimana, dan lain-lain. Yang ketiga adalah perkiraan potensi penjualan yang dapat dihasilkan. Sekiranya gimana nih potensi penjualan yang akan dihasilkan nantinya, atau misalnya kita itu nantinya kalau misalnya membangun bisnis di suatu lokasi akan di lokasi tersebut akan untung atau tidak, terus misalnya penjualannya itu akan laku atau enggak, terus banyak tidak nih yang akan membeli bisnis kita gitu. Nah, selanjutnya itu adalah site karakteristik. Jadi di sini itu ada 4. Yang pertama adalah traffic flow and accessibility, terus yang kedua ada restriction, yang ketiga ada location karakteristik, yang keempat ada cost. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan arus lalu lintas dan accessibility atau traffic flow and accessibility. Jadi di sini ada kendaraan lalu lintas. Jadi ketika kita ingin memilih lokasi untuk bisnis kita, itu kita harus memperhatikan nih kendaraan lalu lintas di sekitarnya itu gimana, apakah mudah atau tidak. Terus yang kedua adalah kemudahan akses kendaraan. Gimana sih, apakah bisa dilewati oleh mobil, terus jalanannya itu bagaimana, apakah bagus atau tidak, memudahkan konsumen atau tidak. Terus yang ketiga itu akses ke jalan raya utama. Itu gimana, gampang atau enggak. Soalnya kan kalau misalnya suatu lokasi yang lebih dekat ke jalan raya utama itu tentunya akan mudah untuk dijangkau atau diakses oleh konsumennya. Terus yang keempat, ketersediaan angkutan massa atau angkutan umum. Jadi kalau misalnya lokasinya itu lebih mudah untuk dilewati angkutan umum, ya tentunya para konsumen juga mudah untuk mendatangkan bisnis kita. Nah, yang kedua itu ada karakteristik lokasi atau location karakteristik. Nah, yang pertama itu ada tempat parkir. Jadi kalau misalnya kita memilih lokasi, kita harus pastiin dulu nih, maksudnya ada tempat parkir. Maksudnya kayak salah satu karakteristik dari lokasi yang akan kita inginkan itu nanti ada hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah tempat parkir. Terus yang kedua akses ke toko masuk dan keluar. Yang ketiga adalah jarak pandang toko dari jalan. Terus yang keempat adalah ukuran dan bentuk toko. Kayak ukuran toko kita tuh sekiranya besar atau enggak. Terus nantinya kira-kira akan menampung banyak konsumen atau enggak. Sekiranya akan cukup atau tidak
untuk konsumen sekian gitu. Jadi harus dipertimbangkan dengan baik. Terus yang selanjutnya adalah pedagang yang berdekatan. Jadi pesaingnya tuh yang berdekatan dengan kita tuh bagaimana? Apakah banyak pesaing yang sama dengan bisnis kita atau tidak? Terus yang selanjutnya adalah kondisi bangunan. Jadi kondisi bangunan itu layak atau tidak untuk dijadikan tempat bisnis. Oke, baik. Selanjutnya ada pembatasan dan biaya. Nah, pada poin pembatasan terdapat 3 kategori, yaitu signage, tenant mix, dan jam operasional. Nah, selanjutnya untuk biaya. Untuk membuat suatu bisnis, tentu saja kita harus memperhatikan aspek biaya yang meliputi sewa, biaya perawatan atau asuransi area umum, biaya iklan dan promosi, pajak lokal, dan jangka sewa. Nah, apa aja sih yang harus dipertimbangkan sama pengecer mengenai area parkir? Nah, terdapat 4 pertimbangan yang harus diperkirakan. Hal pertama yang perlu diperhatikan dalam membuat parkir adalah masalah waktu pemakaian lokasi parkir. Apabila lokasi parkir tersebut aktif terpakai selama 24 jam, maka aspek pengamanan lain juga perlu diperhatikan, seperti pemasangan loket, pemantauan CCTV, dan penerangan yang cukup. Yang kedua, kapasitas atau daya tampung. Tempat parkir yang baik selalu memiliki kapasitas tampung yang sesuai dengan target operasional kendaraan yang masuk per hari. Hal tersebut karena kapasitas ini nantinya berhubungan pula dengan standar keamanan area parkir, terlebih untuk area parkir yang dibuat bertingkat. Yang ketiga, standar keamanan lokasi. Ketika lokasi parkir yang dibangun wajib memiliki fasilitas tambahan demi kepuasan konsumen yang memakai area parkir, maka standar keamanan lokasi parkir perlu diperhatikan dengan benar. Standar lokasi parkir yang jelas, maka akan meminimalisir terjadinya tindakan kejahatan dan membuat tingkat kepercayaan konsumen meningkat. Dan yang terakhir yaitu biaya parkir. Meski terkesan tidak penting, penerapan biaya parkir ketika lahan parkir mulai digunakan sangat membantu perencanaan operasional tempat parkir di waktu yang akan mendatang. Oke, selanjutnya pesaing yang bersebelahan. Terdapat beberapa cara juga yang dapat dilakukan, yaitu menawarkan harga yang kompetitif. Harga yang ditawarkan dari produk atau jasa bisnis kita tidak jauh dari harga pesaing. Harga produk yang jauh lebih tinggi dari harga pasaran akan sulit dalam mengembangkan bisnis yang dikelola, kecuali bisnis yang kita bangun memiliki target pasar di kalangan menengah ke atas dengan dukungan fasilitas yang mewah dan lain sebagainya. Pengelolaan stok barang yang baik dengan aplikasi stok barang yang otomatis dan real time juga dapat mengurangi biaya sehingga harga produk menjadi lebih murah. Nah, yang kedua, jangan menjatuhkan pesaing. Jangan sampai membuat statement atau mengeluarkan pendapat yang menjatuhkan pesaing. Jika seorang pelanggan memancing atau memancing kita untuk mengungkapkan kejelekan dari pesaing kita, usahakan jangan ikut membantu. Jawablah dengan ucapan yang sopan, asalkan jangan cuek atau terkesan tidak peduli dengan curahan hati pelanggan. Selanjutnya, memberikan pelayanan yang baik untuk memenangkan pesaing bisnis. Mulai dari membuat SOP pelayanan dan berikan training ke seluruh karyawan Anda. Minta karyawan Anda untuk melayani konsumen dengan baik, mulai dari senyum dan akhiri dengan senyum kembali. Lalu, perluas target pasar. Nah, pentingnya memperluas pasar, seperti menambahkan jenis produk dan perencanaan target pasar yang baru. Sebagai contoh, jika selama ini target pasar kita hanya remaja, memproduksi atau menambahkan produk yang sering digunakan oleh ibu rumah tangga dapat dilakukan untuk memperluas pasar. Dan yang terakhir, melakukan promosi yang tepat. Sebelum memilih jenis promosi, lakukan riset terhadap pesaing terlebih dahulu. Selanjutnya ada lokasi pusat belanja atau shopping center. Shopping center merupakan grup retail dan bisnis lain yang direncanakan, dibangun, dimiliki, dan dimanage sebagai satu kepemilikan. Bentuk shopping center itu ada 2, yaitu yang pertama, strip shopping center atau yang dikenal pada umumnya mempunyai tempat parkir langsung di depan toko. Namun, kelemahan dari strip shopping center tidak mempunyai area jalan yang menghubungkan antara toko satu dengan toko lainnya. Dan kedua yaitu mall. Merupakan shopping center yang menyediakan area parkir di tempat yang terpisah dari toko. Mall juga memiliki ruas jalan yang diapit toko atau berhadapan untuk dilalui konsumen. Selanjutnya ada definisi kawasan perdagangan. Definisi area perdagangan yaitu area geografis yang berdekatan yang menyumbang sebagian besar penjualan toko dan konsumen. Dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona utama 60 hingga 65% pelanggannya, zona sekunder 20% dari penjualan toko, zona tersier pelanggan yang sering berbelanja di toko atau pusat perbelanjaan. Nah, selanjutnya, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran area perdagangan? Nah, yang pertama yaitu ada skala ekonomi versus kanibalisasi. Sebuah retail seharusnya memiliki lokasi terbaik dalam suatu area perdagangan. Skala dari promosi dan distribusi ekonomi bisa lebih mudah dicapai dengan lokasi berganda atau multiple. Contohnya, biaya pemasangan sebuah iklan di koran untuk sebuah retail dengan 20 toko dalam satu area akan sama besarnya dengan biaya iklan yang dikeluarkan untuk retail yang hanya memiliki 1 toko. Dengan demikian, perlu dipikirkan beberapa jumlah toko yang terbaik untuk didirikan dalam sebuah area tertentu.
Yang kedua, ada iklim bisnis. Kecenderungan pekerjaan konsumen pada pasar sasaran retail karena pekerjaan tertentu identik dengan penghasilan yang tinggi dan biasanya mempunyai daya beli yang tinggi. Analisis lokasi retail harus menentukan pula bagaimana pertumbuhan yang akan berlanjut dan bagaimana hal tersebut akan mempengaruhi permintaan atas barang dagangan mereka. Yang ketiga, ada kompetisi. Kompetisi antar pembisnis juga dapat mempengaruhi permintaan atas barang, seperti tingkat kompetisi yang telah mengalami kejenuhan atau saturated trade area, menawarkan kepada konsumen sejumlah pilihan barang dan jasa yang cukup, tetapi memungkinkan retail untuk terus berkompetisi dalam mendapatkan keuntungan. Yang kedua, tingkat kompetisi yang kurang atau understored trade area. Artinya, sebuah area yang hanya terdapat sedikit toko yang menjual suatu barang dan jasa yang spesifik untuk memenuhi kebutuhan populasi. Dan yang ketiga, tingkat kompetisi berlebih atau overstored trade area, yaitu memiliki banyak toko yang menjual barang secara spesifik dan tidak banyak bisa dibedakan oleh konsumen dalam populasi tersebut. Selanjutnya yaitu demografi dan karakteristik gaya hidup. Beberapa retail seringkali mengambil keputusan untuk masuk dalam pusat pembelanjaan yang baru untuk mengantisipasi terjadinya permintaan yang cukup besar. Karakteristik gaya hidup dari populasi mungkin relevan pula untuk dipahami dalam menentukan lokasi retail. Dan yang terakhir, masalah-masalah lokasi secara global. Sebuah bisnis retail juga perlu untuk mengambil keputusan pada sebuah wilayah, yaitu sebuah area perdagangan dan lokasi yang spesifik. Hal yang membuat keputusan lokasi global menjadi lebih sulit dan menarik secara potensial adalah bahwa mereka yang bertanggung jawab dalam mengambil keputusan adalah mereka yang tidak biasa dengan nuansa daripada masalah lokasi asing dibandingkan dengan masalah yang sama dengan negara aslinya. Selanjutnya yaitu mengukur area perdagangan untuk situs retail. Nah, untuk mengukur area perdagangan terdapat dua cara, yaitu dengan spot pelanggan dan menggunakan sensus data. Selanjutnya, data demografis dari Biro Sensus Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan contoh yang menggunakan sensus data untuk mengukur area perdagangan. Nah, data demografisnya yaitu hanya sekali dalam 10 tahun. Setiap rumah tangga di negara tersebut dihitung untuk menentukan jumlah orang per rumah tangga, hubungan rumah tangga, jenis kelamin, ras, usia, dan status perkawinan. Ya, selanjutnya ada Geographic Information System atau GIS. GIS atau Geographic Information System adalah sistem informasi khusus yang mengelola data yang memiliki informasi spasial atau bereferensi ke ruangan. Contoh dari GIS adalah sistem koordinat untuk menentukan letak suatu hal berdasarkan garis lintang dan garis bujur, dan selanjutnya adalah fitur spasial yang menunjukkan sungai dan jalan. Saat ini, terdapat beberapa perusahaan yang mengembangkan inovasi untuk menawarkan layanan yang menggabungkan GIS tersebut dengan data sensus yang telah diperbarui. Data-data yang telah diperbarui itu misalnya mengandung data pola pengeluaran konsumen dan gaya hidup. Beberapa perusahaan tersebut diantaranya adalah ST, Claritas, dan Mapinfo. Dengan adanya inovasi tersebut, perusahaan dapat mengetahui data yang berkaitan dengan konsumen yang menempati suatu daerah. Persaingan di area perdagangan. Ya, sebelum kita memasuki suatu area perdagangan yang baru, kita tentunya harus mengetahui bagaimana persaingan yang ada di daerah tersebut atau area tersebut. Yang pertama perlu kita ketahui adalah jumlah pesaing atau pebisnis yang sudah menempati daerah tersebut terlebih dahulu. Dan selanjutnya kita juga harus mengetahui jenis kompetisi yang sudah terjadi atau jenis-jenis dagang yang sudah menempati area tersebut. Dan yang kedua, kita juga harus memiliki sumber yang jelas untuk mengukur kompetisi yang sedang terjadi di area perdagangan tersebut. Terdapat beberapa cara untuk memperkirakan potensi penjualan untuk lokasi toko. Yang pertama adalah model Hooke, pendekatan analog, dan analisis regresi. Yang pertama ada model gravitasi Hooke. Di sini kita dapat melihat rumusnya. Tetapi singkatnya, berdasarkan premis model tersebut, bahwa kemungkinan pelanggan tertentu akan berbelanja di toko atau pusat perbelanjaan tertentu menjadi lebih besar dengan bertambahnya ukuran toko atau pusat dan jarak atau waktu tempuh dari pelanggan menyusut. Jadi intinya, kemungkinan pelanggan akan berbelanja di suatu toko berbanding lurus dengan ukuran toko, serta berbanding terbalik dengan jarak atau waktu yang dibutuhkan oleh pelanggan tersebut untuk ke toko tersebut. Selanjutnya, ada penerapan model gravitasi Hooke. Aturan yang pertama, model gravitasi Hooke dapat digunakan di berbagai lokasi. Namun, lokasi tersebut harus comparable. Nah, aturan yang kedua, misalkan pusat perbelanjaan dibandingkan dengan sesama pusat perbelanjaan, nantinya probabilitas tersebut akan ditentukan dengan nominator dan denominator. Aturan yang ketiga, pada konteks pusat perbelanjaan, nominator dapat berupa atribut pusat perbelanjaan tersebut, dan denominator berupa hambatan yang harus dikorbankan oleh calon pengunjung, yaitu jarak tempuh dan waktu tempuh. Nah, model gravitasi Hooke ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu apa sih? Kelebihan pertama, mampu mengestimasi probabilitas kedatangan. Kelebihan yang kedua, mampu menghasilkan data yang rigid. Nah, kekurangannya membutuhkan waktu dan tenaga ekstra agar kualitas data yang terkumpul itu harus baik. Selanjutnya, selain tadi ada model gravitasi Hooke,
Selanjutnya ada analisis regresi dan pendekatan analog. Analisis regresi itu apa sih? Oke, di sini ada analisis regresi berganda. Faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan toko yang ada di dalam suatu rantai akan memiliki dampak yang sama pada toko yang berlokasi di lokasi baru yang dipertimbangkan. Nah, untuk pendekatan analog, pengecer itu menjelaskan karakteristik situs dan area perdagangan untuk tokonya yang paling sukses dan upaya untuk menemukan situs serupa yang baru. Selanjutnya ada jenis sewa. Presentasi sewa-sewa berdasarkan persenan dari penjualan. Nah, pengecer juga biasanya membayar biaya pemeliharaan berdasarkan luas ruang sewaan mereka. Nah, sebagian besar mall menggunakan beberapa bentuk presentasi sewa. Karena tadi banyak mall yang menggunakan beberapa presentasi sewa, sekarang ada variasi presentasi sewa. Yang pertama, presentasi sewa dengan maksimum yang ditentukan. Maksudnya gimana? Jadi presentasi lebih besar dari penjualan hingga jumlah maksimum. Menghargai kinerja pengecer dengan mengizinkan pengecer untuk mempertahankan sewa konstan di atas tingkat penjualan tertentu. Yang kedua ada presentasi sewa dengan minimum yang ditentukan. Maksudnya, pengecer harus membayar sewa minimum tidak peduli seberapa rendah penjualan. Kalau untuk skala geser, presentasi penjualan saat sewa menurun dan saat penjualan naik. Selain tadi ada presentasi sewa, sekarang ini ada sewa dengan tarif tetap. Sewa tarif tetap ini digunakan oleh pusat komunitas dan lingkungan. Pengecer membayar jumlah per bulan selama masa sewa. Namun, tidak sepopuler dengan sewa presentase. Nah, sewa meningkat dengan jumlah tetap selama periode tertentu. Next. Di dalam penyewaan itu mempunyai ketentuan. Contohnya, klausul penggunaan yang dilarang itu seperti apa? Membatasi pemilik dari leasing kepada penyewa tertentu. Beberapa penyewa mengambil tempat parkir dan tidak membawa pembeli. Contohnya seperti apa tuh yang kayak gitu? Yang pertama, digunakan untuk arena bowling, arena seluncur es, ruang pertemuan, dokter gigi, atau kantor real estate. Beberapa penyewa dapat merusak citra sehat pusat perbelanjaan. Toko-toko seperti apa yang seperti itu? Yang pertama, bar, ruang biliar, ruang permainan, panti pijat, dan pengecer pornografi. Selain tadi klausul penggunaan yang dilarang, sekarang ada klausul penggunaan eksklusif. Yang pertama, melarang pemilik dari leasing ke pengecer menjual barang dagangan bersaing. Tentukan tidak ada out parcels. Dan tentukan jika pengecer tertentu meninggalkan pusat, mereka dapat menghentikan sewa. Nah, dari materi kita ini, ada hal penting yang harus kita ingat di dalam materi retail site location. Yang pertama itu ada aksesibilitas. Maksudnya, sejauh mana pelanggan dapat dengan mudah masuk dan keluar dari pusat perbelanjaan. Lalu, kemampuan pengecer untuk memberikan bauran retail yang sesuai kepada pelanggan di segmen tersebut. Yang kedua, itu ada namanya customer spotting. Sebuah teknik yang digunakan dalam menganalisis area perdagangan untuk menempatkan tempat tinggal pelanggan di sebuah toko atau pusat perbelanjaan. Yang ketiga, itu ada segmentasi geodemografi. Sebuah sistem segmentasi pasar yang menggunakan karakteristik geografis dan demografis untuk mengklasifikasikan konsumennya. Baik, cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan atau perkataan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.